Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan langkah-langkah HRS ke Aceh. Sudah diinformasikan sebelumnya bahwa upaya HRS ke Aceh dalam rangka memanaskan situasi di Aceh. Dan ternyata upaya ini gagal. Gagal gimana? Gagal memprovokasi, gagal berteriak-teriak tentang pencurian 4 pulau. Sudah dibahas kemarin, inilah kecerdikan daripada Presiden Prabowo Subianto yang melihat manuver HRS ini berbahaya. Bisa-bisa Aceh bergejolak gara-gara HRS. Gara-gara hal kecil ini kemudian dipanas-panasi, dibawa ke persoalan politik, persoalan sejarah, persoalan kemerdekaan Aceh, GAM dan lain-lain. Wah, ini berbahaya. Maka Presiden Prabowo segera mengantisipasinya dan jreng, HRS mati kutu. Tetapi ternyata HRS tak kehilangan akal. Walaupun misinya digagalkan oleh Presiden Prabowo, dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Maka kemudian topik dialihkan kepada syariat Islam. Jadi Aceh yang sudah aman, damai, tentram dengan penerapan syariat Islam ini, ternyata dipanas-panasi oleh HRS. Bagaimana caranya? Dihembus-hembuskanlah kecurigaan bahwa pusat yang dia sebut setan itu, Jakarta atau pemerintahan, akan menakut-nakuti rakyat Aceh untuk tidak melaksanakan syariat Islam dengan alasan investor akan kabur. Jadi dengan bahasa seperti ini, HRS jelas-jelas mengadu domba rakyat Aceh dengan pemerintah Indonesia. Luka lama rakyat Aceh yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia yang sudah pernah berkonflik dengan pemerintah Republik Indonesia zamannya Soeharto, zamannya DOM, daerah operasi militer Aceh, di mana banyak terjadi peperangan, penumpasan oleh ABRI waktu itu tentara, banyak orang-orang Aceh yang meninggal. Ini dibangkitkan lagi oleh HRS. Seolah-olah permusuhan itu masih ada. Jadi digambarkan orang pemerintahan ini setan-setan yang akan mengganggu rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Ini kan jahat luar biasa ini. Provokasi luar biasa. Gagal isu pemerintah mencuri 4 pulau milik Aceh dialihkan kepada isu pemerintah mengganggu atau menghambat syariat Islam di Aceh. Dan anehnya orang ini ya bebas-bebas saja. Ya alhamdulillah. Orang-orang kita, pemerintahan kita masih baiklah. Kalau misalnya di Timur Tengah sana, di Yaman, di Arab, Saudi, ini udah masuk penjara ini. Kelas begini ini udah masuk penjara ini. Karena provokasinya luar biasa, berbahaya. Mari kita simak bagaimana provokasi syariat Islam dan menyebut pemerintah dengan setan. Mana-mana. Baru ke Aceh ini saya datang untuk dakwah besar-besaran lagi, saudara. Nanti kalau sudah tiba saatnya, saya akan kembali lagi ke Aceh. Kita akan banyak bercerita dengan saudara di Aceh. Setuju tidak? Boleh saya kembali lagi? Boleh balik lagi? Takbir! Siap memperjuangkan syariat Islam di Aceh? Siap dukung para ulama Aceh? Siap dukung para ustadz di Aceh? Takbir! Takbir! Dukung saudara. Di sini ada Pak Bupati daripada Aceh Besar. Dukung bupatinya, dukung ulamanya, rangkul secara bertahap, terapkan syariat Islam. Insya takbir. Jangan terpengaruh bisikan pusat. Karena di pusat ini banyak setan. Bisikannya berbahaya. Apa dia bisikin orang Aceh? Hei orang Aceh, jangan dulu kau terapkan syariat Islam. Sebab kalau kau terapkan syariat Islam, investor dari luar negeri tak mau masuk.
Dia nggak mau tanam modal di Aceh, ada syariat Islam. Jangan. Biar investor masuk dulu, bangun Aceh. Nanti kalau Aceh udah dibangun, bagus, sejahtera, baru pakai syariat Islam. Tuh bisikannya begitu tuh. Gawat itu saudara. Kenapa saya katakan gawat? Nanti begitu investornya sudah masuk, pembangunannya maju, saudara, apa bisikan dari setan di pusat, saudara? Hei orang Aceh, jangan terapkan syariat Islam. Aceh lagi bagus-bagusnya. Nanti kalau syariat Islam diterapkan, investornya lari. Jadi kapan diterapinnya? Kacau tidak? Saya tanya, kacau tidak? Mau dirayu? Mau dibisikin? Mau berteman sama setan? Jadi kalau setan sama setan berantem, jangan dipisahin. Setuju? Gelar tikar, taruh kopi, nonton setan perang lawan setan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah orang Aceh manut-manut saja dengan manuver HRS ini yang seolah-olah pejuang Aceh, membela Aceh, peduli dengan Aceh? Oh, ternyata orang Aceh sendiri ya sudah cerdas ya. Justru mereka sendiri yang menginginkan perdamaian itu. Justru mereka yang sudah bosan dengan provokasi, bosan dengan kekerasan. Dan bahasa-bahasa seperti ini akan dilemparkan, akan dicampakkan karena hanya akan membawa penyakit. Penyakit kepada peperangan, kesengsaraan, dan lain-lain. Orang Aceh sudah berpengalaman dalam hal konflik. Jadi mereka tidak ingin lagi berkonflik, ingin perdamaian. Dan mereka tidak membutuhkan kehadiran HRS di Aceh hanya untuk membangkitkan suasana-suasana konflik. Salah satu orang Aceh yang berani atau tampil vulgar membuli HRS ini adalah Tengku Iqbal Johar atau TIJ. Ini orang Aceh ya, bisa menggambarkan suara orang Aceh. TIJ sendiri ya mencibir kedatangan HRS di Aceh dan tidak terkesima, tidak tertipu dengan trik-trik atau manuver peduli Acehnya HRS ini. Mari kita simak. Orang yang ngaku-ngaku orang perang, beda dia. Orang terlatih dengan orang yang terlatah itu beda. Orang yang terlatih dengan orang latah beda. Orang terlatih seperti gubernur kami misalnya. Dulu beliau Kem Tanjura, Tripoli, Libya ya. Latihannya di situ. Jadi latihan perang gitu. Kalau si Rizik latihannya di mana? Perangnya di mana? Tahun berapa? Letting berapa? Jadi beda. Gitu. Gadang-gadang imam besar umat Islam. Gue umat Islam di Aceh. Gue nggak ngakuin dia imam besar. Apakah gue PKI? Gue kafir gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak paham, di Aceh itu ada berbagai macam ras. Di sini kita hidup dengan damai. Tidak ada saya ini dari Yaman, saya lebih mulia dari Anda, nggak ada, nggak laku. Jadi di sini ada ras Yamannya, ada ras Indianya, ada ras Arabnya, ada ras Persianya, ada ras Cinanya, ada banyak sekali ras. Bangsa ya multi etnik. Jadi berbagai suku bangsa ada di sini. Bahkan ada ras Portugis. Portugis. Gitu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan percampuran zaman sekarang, bukan. Kalau percampuran zaman sekarang itu ada sedikit. Itu percampuran zaman dulu. Rohingya nggak ada. Cuman Bangla ada, Bangladesh. Salah satu contohnya ya Kori. Dan itu di Aceh itu nggak dianggap cucu Nabi ataupun tidak digadang-gadangkan cucu Nabi, saudara. Kemudian Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas soal Mulyono yang ngambil pulau, entah apalah. Mulyono nyuri pulau, kemudian Pak Titonya ngambil pulau gitu. Memang kita tahu, memang iya.
atas keputusan Mendagri tersebut, akhirnya menimbulkan kisruh di masyarakat gitu. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Kalau Habibnya mau mendukung masyarakat kami, terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan katsira. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kami nggak ngaruh. Ada Habib, nggak ada Habib, nggak ngaruh. Habib mendukung atau tidak ngaruh. Oh, begitu, saudara. Yang penting, wakil rakyat mau bekerja dengan optimal. Pemerintah daerah kami mau bekerja secara serius, gitu. Nggak perlu koar-koar pun nggak apa-apa gitu, karena ciri khas kita bukan koar-koar. Kalau saya bukan ciri khas Aceh ini koar-koar. Saya ciri khas Hadrami, Petamburan. Saya kan berguru beberapa tahun yang lalu kepada Imamul Cebol. Gitu. Jadi wajar kalau saya koar-koar seperti ini, karena saya muridnya si Cebol. Takdir, saudara, takdir. Si Rijik nyampe ke Aceh persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias ngingi. Sakit hati kau. Udah siapkan ceramah, bahan provokasi, bahan ngadu domba, sampai dia di Aceh masalah udah kelar. Mau bilang apa? Mau bilang apa lagi? Yang pas kalian itu semua dikumpulkan, ditaruh itu di pulau. Di pulau yang 4 itu, taruh kalian itu di situ, tinggal di situ. Mau nggak? Biar kuusulkan. Biar kalian nanti bisa klaim daerah kami indah, ini merupakan bintu dream, saudara. Gimana? Kalau kalian para habaib mau tinggal di pulau itu, karena kan belum ada yang huni gitu. Biar kalian di situ. Karena kalian juga punya garomah datuk kalian. Jadi pulau, ada satu pulau di situ. Kalau pasang, pulaunya tenggelam, hilang. Kalau surut baru nampak lagi pulau. Kan kalian punya ilmu ngapung kayak tai gitu. Mau nggak? Biar kuusulkan kepada mualim. Kalian punya garomah kayak tai gitu, bisa ngampung di air, bisa ngambang di air gitu. Mau nggak? Jawab dong, Kevin. Biar gue buat proposal untuk menampung kalian itu. Kalian punya garoma. Tapi TIJ ini nggak bisa. Pulau ini kalau lagi pasang itu bisa tenggelam. Nggak apa-apa mereka. Nah, demikianlah pemirsa Ponpes Darfa. Jadi orang Aceh pun sudah bosan dengan provokasi. Orang kita pun Jawa, Sunda sudah bosan dengan provokasi. Sudah muak, sudah blenger, mau muntah. Mudah-mudahan jualan provokasi ini sudah tidak laku lagi untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang waras. Kecuali orang-orang yang dungu, yang bisa dibodohi, yang bisa diprovokasi. Mudah-mudahan mereka terkikis dengan adanya pencerahan-pencerahan dari kita, dengan adanya pencerahan-pencerahan dalam polemik nasab. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.